Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang hama dan penyakit pada tanaman tomat yang dilakukan di Desa Baumata Timur. Berikut materi kami. Pendahuluan. Hama merupakan hal yang ditakutkan oleh petani tomat. Pasalnya, hama tumbuhan tomat. Akibatnya, jika tanaman tomat diserang oleh hama, tomat dapat saja aktivitas tinggi lagi, bahkan tanaman tomat dapat saja mati. Berikut macam-macam hama pada tomat. Ada ulat putih, ulat buah tomat, lalat penggorok daun, kutu daun api pada tomat, ulat tanah, ulat buah, ulat gayak, pengaruh hama dan masing-masing hama. Lalat putih. Akibat serangan hama ini, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan kerdil, dan akan mengecil dan menggulung ke atas. Kemudian, ulat buah tomat. Yang akan terjadi jika ulat buah tomat ini menyerang salah satu bagian tanaman seperti buah tomat adalah munculnya lubang yang mengelilingi buah. Kemudian, lalat penggorok daun. Lalat penggorok daun memperlihatkan gejala bintik-bintik putih akibat tusukan ovipositor dan berupa liang korokan larva yang berkelok-kelok. Kemudian kutu daun apis hijau pada tomat. Tanda-tanda dari serangan kutu daun hijau adalah tanaman menjadi kerdil, daun menjadi jelek dan mengeriting. Lama-kelamaan daun menjadi rapuh dan akhirnya rontok. Kemudian ulat tanah. Serangan hama ini ditandai dengan terpotongnya tanaman pada bagian pangkal batang yang akan menyebabkan tanaman menjadi mati dan rusak. Yang berikut lalat buah. Tomat yang terserang hama ini akan mengalami pembusukan dan terdapat belatung di dalamnya. Buah yang terserang ditandai oleh lubang titik coklat kehitaman pada bagian pangkalnya, tempat serangga dewasa memasukkan telur. Ulat tanah. Serangan hama ini ditandai dengan terpotongnya tanaman pada bagian pangkal batang yang akan menyebabkan tanaman menjadi mati dan rusak. Kemudian lalat buah. Tomat yang diserang hama ini akan mengalami pembusukan dan terdapat belatung di dalamnya. Buah yang terserang ditandai oleh lubang titik coklat kehitaman pada bagian pangkalnya, tempat serangga dewasa memasukkan telur. Kemudian ulat gayak. Tanaman tomat yang terserang hama ini ditandai dengan permukaan daun atas akan berlubang dan tulang daun akan rusak, sehingga daun tidak beraturan atau tidak rata. Penyakit pada tomat. Pertama, laju fusarium. Penyakit laju fusarium disebabkan oleh serangan jamur Fusarium oxysporum. Jamur ini awalnya menyerang dari akar, kemudian berkembang ke lewat jaringan pembuluh. Kemudian busuk daun. Penyakit busuk daun disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans, biasanya menyerang pada tanaman tomat di daratan tinggi. Kemudian busuk buah. Busuk buah disebabkan oleh cendawan Thanatephorus cucumerus. Penyakit ini menyerang buah tomat. Buah yang terserang akan terlihat bercak kecil berwarna coklat, kemudian akan membesar, cenderung dan bagian cekung dan bagian tengahnya retak. Pentingnya dilakukan pengamatan gejala dan tanda hama.
Pengamatan tanaman sangat penting untuk menjaga tanaman tetap sehat dan produktif. Seringkali kita masih enggan melakukan pengamatan rutin sehingga terkadang kita baru tersadar saat tanaman sudah rusak, parah, dan sudah susah untuk dipulihkan. Bagian berikut metode kita bisa lihat sendiri yang tertera pada tabel. Semuanya lengkap ada pada tabel dengan gambar-gambar dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, lalat putih. Lalat putih atau disebut juga kutu kapul memiliki ciri berwarna putih. Permukaan tubuhnya dilapisi tepung putih. Panjang lalat ini kurang lebih 1 mm, rentangan sayapnya sekitar 2 mm. Tanaman tomat yang terserang lalat putih akan terlihat seperti terselubung tepung putih. Yang berikutnya, ulat buah tomat. Ulat buah tomat ini menyerang bagian daun, bunga, dan buah tanaman tomat. Ciri-ciri dari hama ulat buah tomat adalah memiliki panjang tubuh sekitar 3 cm. Warna tubuh dari ulat ini adalah coklat hingga hitam. Yang berikutnya adalah lalat penggorok daun. Lalat penggorok daun berukuran panjang 1,7 sampai 2,3 mm. Sebagian besar tubuhnya berwarna hitam mengkilap, kecuali sebelum dan bagian samping toraks serta bagian tengah kepala berwarna kuning. Yang berikutnya, kutu daun apis hijau. Kutu daun apis hijau lebih sering disebut dengan kutu hijau. Ciri-ciri dari kutu hijau adalah memiliki panjang tubuh 2 mm. Warna tubuhnya adalah coklat hingga hitam. Kutu daun hijau ini biasanya menyerang bagian bawah daun tanaman. Yang berikut, ulat tanah. Serangan hama ini ditandai dengan terpotongnya tanaman pada bagian pangkal batang yang akan menyebabkan tanaman menjadi mati dan rusak. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan melakukan sanitasi kebun atau lahan. Selain itu juga dapat dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida sesuai dengan dosis. Yang kelima, lalat buah. Hama ini berukuran sekitar 8 mm dengan warna tubuh hijau kehitaman dan memiliki sayap. Sedangkan saat belatung muda berwarna putih dan kekuningan jika menjelang dewasa pada daging tomat. Tomat yang terserang hama ini akan mengalami pembusukan dan terdapat belatung di dalamnya. Yang berikut adalah ulat gerayak. Tanaman tomat yang terserang hama ini ditandai dengan permukaan daun atas akan berlubang dan tulang daun akan rusak sehingga daun tidak beraturan atau tidak rata. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemaksaan. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemangkasan daun yang terserang atau dengan cara melakukan penyemprotan dengan insektisida sesuai dengan dosis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tanaman tomat adalah salah satu komoditas sayuran yang sangat potensial untuk dikembangkan. Tanaman ini dapat ditanam secara luas di dataran rendah sampai dataran tinggi pada lahan bekas sawah dan lahan kering. Produksi tanaman tomat di Desa Baumata sangat meningkat. Peningkatan ini seiring dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, ada banyak juga hama yang menyerang tanaman tomat, yang membuat masyarakat atau petani kewalahan dalam mempertahankan produksi tomat. Jenis-jenis hama yang menyerang tomat ialah kutu daun, ulat buah tomat, kutu daun apis, ulat tanah, lalat buah,
dan juga ulat gerayak. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok tentang pengamatan yang kami lakukan di Desa Baumata Timur. Kami ucapkan terima kasih.